Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1 SD Hadijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Anif berharap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci. Nah, anak-anak, kemarin kita telah mempelajari tentang bersuci atau toharoh. Nah, bersuci artinya menghilangkan hadas dan najis dari tubuh kita. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu. Jadi, badan, pakaian, tempat tinggal, serta tempat yang akan kita gunakan untuk sholat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersuci ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, sekarang kita akan mempelajari tata cara bersuci. Yang pertama yaitu mandi. Mandi adalah kegiatan membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh. Nah, bagaimana sih tata cara mandi itu? Mandi dimulai dengan membaca bismillah. Selanjutnya, basuh seluruh tubuh dengan air bersih. Kemudian, bersihkan anggota badan dengan sabun sampai bersih. Selesai memakai sabun, jangan lupa basuh kembali menggunakan air untuk menghilangkan busa sabun. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Nah, anak-anak, untuk menambah kebersihan kita bisa membersihkan rambut dengan keramas menggunakan shampoo. Dan tidak lupa untuk menggosok gigi. Nah, anak-anak jangan lupa ya, sebelum masuk kamar mandi, gunakanlah kaki kiri dan jangan lupa membaca doa. Begitupun setelah keluar dari kamar mandi, anak-anak jangan lupa membaca doa juga ya. Yang kedua yaitu istinja. Istinja adalah membersihkan diri setelah buang air besar dan buang air kecil. Nah, bagaimana tata cara istinja? Yang pertama, berdoa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan mendahulukan kaki kiri. Tutup pintu dengan rapat. Karena istinja kita lakukan di tempat yang tertutup. Jongkok atau duduk, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan menggunakan tangan kiri. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Memakai air yang bersih. Dan setelah selesai, siram sampai bersih. Setelah itu, keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan dan membaca doa keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Nah, anak-anak, kotoran yang keluar dari tubuh harus segera dibersihkan dengan air. Jika tidak ada air, kita boleh beristinja dengan tisu, daun, batu, atau kayu. Istinja harus menggunakan benda kering dan padat ya, anak-anak. Nah, istinja menggunakan selain air harus sampai kesat. Jika menggunakan selain air, caranya yaitu diusap 3 kali sampai hilang kotoran dan baunya. Nah, selanjutnya, selain mandi dan istinja, bersuci dari hadas, juga ada wudu dan tayamum. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara berwudu? Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan hingga bersih sambil membaca basmalah. Selanjutnya, berkumur, lalu bersihkan kedua lubang hidung. Selanjutnya membasuh muka dan membaca niat wudhu. Kemudian membasuh tangan kanan dan kiri hingga sampai siku. Selanjutnya, usap sebagian kepala, mengusap sebagian telinga, dan membasuh kaki kanan dan kiri, mulai ujung jari kaki sampai mata kaki.
Nah, semua gerakan tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Ketika selesai, jangan lupa membaca doa setelah wudhu. Berwudhu harus menggunakan air yang suci ya anak-anak. Selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu. Apabila tidak ada air, misalnya ketika kekeringan, nah kita boleh melakukan tayamum. Tayamum dilakukan dengan cara mengusap wajah dan tangan dengan tanah atau debu yang tipis sesuai dengan ketentuan Islam. Nah, selain bersuci dari hadas, kita juga harus suci dari najis. Nah, apa saja yang perlu kita bersihkan agar terhindar dari najis? Yang pertama yaitu pakaian kita. Pakaian yang terkena najis harus kita bersihkan, yaitu dengan cara dicuci, disiram menggunakan air sabun, disikat menggunakan sikat pakaian, dan disiram dengan air hingga bersih. Bukan hanya pakaian, tempat atau lingkungan kita juga harus bersih. Contoh misalkan lantai. Nah, lantai yang terkena najis atau kotoran juga harus dibersihkan, yaitu dengan cara membuang kotoran itu terlebih dahulu. Nah, menggunakan sapu, kita bersihkan lantainya menggunakan lap atau kain pel. Pakailah cairan pel agar lebih bersih dan harum. Nah, barang-barang kita juga harus bersih dari najis. Barang-barang yang setiap hari kita gunakan apabila kotor atau terkena najis maka juga harus kita bersihkan. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.